Selamat pagi dari Rektorat Kampus Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Kita bicara soal kecelakaan pesawat terbang Air India Boeing 787-800 yang terjadi tanggal 12 Juni 2025. Seperti kita sama-sama ketahui, 12 Juli 2025, 3 hari yang lalu, preliminary report atau laporan pendahuluan dari kecelakaan ini telah di-issue. Kemudian kemarin, saya buat satu catatan kritikal tentang poin-poin di dalam laporan investigasi kecelakaan tersebut. Jadi sekarang ini poinnya mengerucut kepada penyebab utama ataupun primary cause dari kecelakaan itu adalah terjadinya fuel cut ya, atau pemutusan suplai bahan bakar dari tangki pesawat ke engine. Jadi itu yang dianggap sebagai penyebab utama. Dianggap ya, karena investigasi ini masih berlangsung terus ya, masih 12 bulan lagi nanti final report akan di-issue oleh investigator, dan baru di situ kita bisa melihat dengan jelas apa yang didefinisikan sebagai primary cause. Yang dianggap adalah fuel cut ini, dan pagi ini seperti yang sudah diduga mulai muncul berbagai macam narasi di Instagram, di TikTok, mungkin di YouTube juga sudah, mengenai kondisi psikologis pilot yang dianggap membahayakan dan dianggap bisa jadi merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya fuel cut. Jadi fuel cut ini kan sekarang teorinya yang sedang didorong ini adalah bahwa itu dilakukan secara tidak sengaja ataupun secara sengaja oleh pilot. Padahal dalam catatan yang saya buat kemarin, di dalam preliminary report itu tidak ada narasi, tidak ada indikasi yang mengarah ke sana. Walaupun sudah ada tanda-tandanya nih diarahkan ya. Karena tetap ada kemungkinan bahwa itu terjadi adalah karena kesalahan pesawat, dalam hal ini aircraft maker-nya Boeing, atau pembuat engine dalam hal ini GE, atau sebab-sebab lain, atau pilot. Artinya kemungkinan ini masih sangat terbuka, dan artinya ini adalah hal-hal yang nantinya akan dijadikan materi penyelidikan oleh investigator. Sedangkan narasi-narasi yang dibuat ini sebetulnya kalau dalam bahasa sekarang ini namanya framing up ya, mencoba membuat frame seakan-akan tidak ada kemungkinan lain bahwa fuel cut itu pasti terjadi karena kesalahan pilot. Jadi muncullah cerita, ada ya cerita pilotnya depresi, ada cerita pilotnya dalam kondisi tidak fit segala macam. Lupakanlah itu ya, karena belum tentu dan belum terbukti juga itu terjadi. Dan investigator itu kan bekerja berdasarkan mengikuti bukti ya, hard evidence. Jadi tentunya hal seperti ini tidak akan digubris, kalau bahasa kita tidak akan diperhitungkan, karena investigator hanya memperhitungkan hal yang ada di TKP ataupun di crash site ya. Seperti kemarin ini kan sudah mulai muncul juga berbagai macam video reels yang menggambarkan bahwa the only possible way fuel cut terjadi itu adalah karena pilot yang memindahkan saklarnya. Jadi ada macam-macam reels ya di video, lucu ya, lama-lama sangat lucu karena ada pesawat berbeda. Itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan kecelakaan ini ya, karena itu ada di luar TKP, dan pasti investigator tidak akan menggunakan itu sebagai materi dalam penyelidikan. Namun memang kemarin ini ketika saya baca 15 halaman preliminary report itu ya, 2 kali 3 kali ya, ada satu paragraf yang sebetulnya diletakkan dalam konteks on purpose kalau menurut saya ya. Itu paragraf yang menjelaskan ketika pilot menanyakan kepada pilot satu, menanyakan kepada pilot kedua, why you cut off the fuel ya. Terus yang pilot kedua, I didn't do it ya. Ini kan sebetulnya memang mungkin terjadi, tapi di kokpit pembicaraan kan bukan hanya itu. Pasti ada lagi yang lain. Tapi kenapa ini dikutip? Jadi saya coba punya prasangka ya, bahwa ini ada titipan. Titipan dari siapa? Yang paling berkepentingan adalah aircraft maker di sini, Boeing, dan juga engine maker, GE. Jadi, ayolah kita bersama-sama menggunakan akal sehat kita, menggunakan common sense kita, untuk melawan narasi-narasi framing up seperti ini, karena hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang kaitannya sebetulnya adalah pembodohan publik
dan disinformasi publik. Terima kasih.